Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perasaan Cinta Kita. Dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata menyembah dalam ayat ini adalah proskuneo, yang artinya memberi hormat secara patut atau memberi nilai tinggi. Jadi, kata menyembah itu menyangkut perasaan. Tidak mungkin seseorang menyembah dalam arti menghormati orang lain yang dianggap lebih tinggi martabatnya atau usianya dengan benar tanpa memiliki perasaan cinta atau perasaan kasih. Tidak mungkin. Dasar dari penyembahan itu rasa cinta, rasa kasih. Dalam hal ini, Allah tidak memaksa dan tidak mengatur, sebab hal mencintai merupakan kedaulatan atau keputusan masing-masing individu. Kalau mau mencintai atau mengasihi Allah, maka manusia itu sendiri yang harus menggerakkan perasaannya. Terkait hal ini, banyak orang tidak menyadari bahwa perasaan yang dimiliki itu merupakan anugerah dari Tuhan. Bayangkan, kalau Tuhan tidak memberi manusia perasaan, tentu kita tidak bisa mencintai sesuatu atau seseorang, tidak bisa mengagumi sesuatu atau seseorang, dan tidak bisa merasakan sesuatu atau seseorang. Itulah alasan Allah menaruh perasaan di dalam hati manusia, supaya manusia bisa menikmati kehidupan. Maka, kalau orang sampai tidak menggunakan perasaannya dengan benar dan bijaksana, berarti ia tidak menghargai anugerah Tuhan. Sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersyukur sebab kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, sehingga kita diberi kesanggupan untuk menggunakan perasaan kita dengan benar dan bijaksana. Saudara, sesungguhnya kalau kita bisa mencintai Tuhan, kita termasuk orang yang beruntung dan diberkati. Coba renungkan, kita itu siapa? Maka kita harus berjuang untuk bisa menggerakkan hati kita mencintai Tuhan. Apalagi memang Tuhan menghendakinya, seperti dituliskan dalam Matius 22 ayat 37-38, bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu merupakan hukum yang terutama dan yang pertama. Yang jadi masalah, ternyata itu tidak mudah. Sebab sejak kecil kita melihat cara hidup orang di sekitar kita tidak menghormati Tuhan secara benar. Nilai kehormatan, kebahagiaan, atau apa yang mereka pandang bernilai adalah materi, bukannya Tuhan. Karena hidup ini sejatinya proses meniru, maka tanpa sadar sejak kecil kita sudah terbawa membangun nilai-nilai tersebut. Tanpa sadar pula, kita membangun kecintaan kita kepada segala hal di luar Tuhan. Dan cinta itu akhirnya menumbuhkan cita rasa atau selera dunia. Kebanyakan orang seperti itu. Kecintaan terhadap dunia itulah yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan secara patut.
Sebenarnya, sebagian besar manusia memperlakukan Tuhan seakan-akan tidak ada. Kalau ditanya, jawabnya pasti ya bertuhan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia bertuhan. Pasti juga mengaku beragama, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian, berbicara mengenai hati yang menyembah, sebenarnya bukan hanya bicara saat kita di gereja menyanyikan lagu rohani atau mengucapkan kalimat-kalimat penyembahan, melainkan kualitas hati atau perasaan kita setiap saat. Itulah kenapa kita mestinya mengarahkan apa yang menjadi isi perasaan kita, apa yang menjadi selera dari perasaan kita, dan kepada siapa kita mencinta. Sebab sejatinya perasaan merupakan bentuk kepercayaan Tuhan pada kita. Dan kalau kita bisa mengisi perasaan kita dengan baik, yaitu dengan mencintai Tuhan serta menjadikan Tuhan selera dan gairah hidup kita, maka kelak ketika kita ada di hadapan Tuhan, di mana kita melihat kedahsyatan, keagungan, dan kemuliaannya, kita akan sangat bersyukur. Saudara, jika kita bisa benar-benar menggerakkan hati atau perasaan cinta kita kepada Tuhan sampai menjadi selera perasaan kita, maka tidak bisa tidak kita pasti menghargai Tuhan secara patut. Tapi jujur itu sangat tidak mudah, kecuali kita mau menggumulinya setiap hari. Di mana ketika Tuhan memberi kesempatan kita memilih berdoa atau menonton, kita memilih berdoa. Baca Alkitab atau baca yang lain, kita pilih baca Alkitab. Kita memilih tidak menyentuh dosa, walaupun itu melukai daging kita, walaupun kita rugi, sebab kita mencintai Tuhan. Nah, dari hal-hal seperti itulah kita membangun perasaan cinta kita kepada Tuhan tahap demi tahap. Dan itu harus kita mulai sekarang. Kalau tidak, seiring bertambahnya usia, kelenturan hati kita semakin berkurang sampai pada titik tertentu kita tidak bisa mencintai Tuhan. Kita tidak mampu mencintai Tuhan dalam tingkat tinggi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena ruangan hati kita telah dipenuhi dengan banyak kesenangan dan ketertarikan. Maka saudara, agar hati kita menjadi utuh dalam mencintai Tuhan, setiap saat kita harus terus memperkarakannya. Dengan begitu, perasaan cinta kita kepada Tuhan terus bertambah. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh memperkarakannya, Tuhan pasti akan memberi kesempatan kita untuk mencintai dan menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.